Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran daring untuk materi IPS untuk minggu yang ketiga. Materinya tentang dinamika kependudukan Indonesia. Seperti biasa, ibu akan mengirimkan video dan kamu bisa menikmati video itu, menonton video itu. Di akhir video nanti kamu membuat kesimpulan berupa catatan yang kemudian akan kita kumpulkan minggu depan. Nah, selamat menonton dan selamat menikmati. Wassalam. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dan jumlahnya mencapai 256 juta jiwa. Menurut data WPDS tahun 2015. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Jumlah penduduk. Indonesia punya jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat seperti di bawah ini. Dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Dan ini tahun 2015. Lalu untuk tahun ini, tahun 2020, berapa jumlahnya ya? Pasti sangat banyak sekali. Jumlah penduduk yang besar ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa jadi menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu punya kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan yang rendah. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang punya sumber daya yang baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara di Pulau Jawa kepadatan penduduknya 945 jiwa per kilometer persegi. Wah, perbedaannya jauh sekali ya. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 130 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini merupakan sebuah permasalahan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu caranya adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, entah dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional.
Di masa lalu, masyarakatnya mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta juga berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Demikianlah penjelasan singkat mengenai jumlah penduduk dan persebaran penduduk Indonesia. Terima kasih sudah menonton.